Apa? Kamu juga hamil? Kamu juga dapat anak malam itu. Bauju, rok ini terlalu pendek ya? Kamu tahu apa? Semakin pendek rok, semakin tebal dompet. Tapi pekerjaan ini agak tidak sopan ya? Apa yang tidak sopan? Ini kan cuma jual minuman. You can berbuat jahat. Tapi apa? Kamu lulusan Universitas Jingpun. Gaji nagangku masa review sebulan. Semalam saja bisa dapat. Beberapa ribu. Bukankah kamu punya banyak utang untuk obati ayahmu? Kalau bukan sahabatku, aku tidak akan kasih tahu. Ya sudah. Hello, Boss Fu. Ini Direktur Utama Grup Fu. Fu Yanting, Ken? Keluarga Fu 9 generasi sulit dapat keturunan. Siapa yang bisa hamil darinya, pasti diangkat derajatnya. Langsung masuk keluarga kaya. Jangan bermimpi, cari uang sendiri lebih penting. Cuma perempuan tak punya kemampuan yang mengandalkan diri sendiri. Kak Wang. Iya, kita segera sampai. Ayo. Oh, Bauju, cewek cantik ini. Sahabatmu yang kamu bilang? Ayah, Bos Wang. Hari ini harus minum lebih banyak ya. brengsek. Jauh-jauh dari sahabatku. Kamu ngapain sih? Bos Wang Kuma bercanda. Apa-apaan ini? Kak Wang, jangan pergi. Kak Wang, jangan pergi dong. Tadi malam kamu bilang mau kasih aku perawan. Ini bagaimana? Tenang saja. Semuanya sudah aku siapkan. Bos Fu. Pergi. Lari. Kamu siapa? Berani berebut denganku? Bos Fu, maaf, aku tidak tahu diri, aku segera pergi. Kamu hamil kembar? Malam aja dibawa Bos Wang. Bukannya kamu kabur? Aku diselamatkan orang, lalu melakukannya. Kamu tahu siapa? Aku bahkan tidak ingat wajah ayah anak ini. Oh ya. Hanya giok ini yang tidak sengaja ku bawa keesokan harinya. Ini Bukan. Ini giok pusaka keluarga Fu. Jangan-jangan Lin Tian mengandung anak Fu Yunting? Qian, kamu mau cari ayah anaknya untuk bertanggung jawab? Dia yang menyelamatkanku. Aku malu minta dia bertanggung jawab. Sudahlah, aku gak mau bahas ini. Bauju, kamu kenapa sih? Cewek itu kabur. Malam ini kamu temani aku. Ini punya pacarku. Apa? Pacar? Kamu punya pacar sejak kapan? Aku kok gak tahu? Nanti aku perkenalkan. Nah, anaknya mau kamu apain? Waduh, aku bakal telat. Hari ini hari magang. Jadiku karyawan tetap. Nanti kita bicara lagi. Grup Fu baru-baru ini mengakuisisi Grup Yuntian. Putra keluarga Fu, Fu Yunting, ditunjuk sebagai CEO Grup Yuntian. Lin Qian. Kesempatan jadi ibu yang dihormati karena anaknya. Kamu nggak mau? Kalau gitu, berikan padaku. Tunggu dulu. Aduh, jahat. Tunggu sebentar dong.
Masuk atau enggak? Aduh. Masuk. Aromanya kok familiar ya? Om ini ganteng banget. Sudah puas memeluk? Oh. Iya, maaf. Halo. Oh, aku tahu. Bosku, wanita yang menemani Anda semalam di grup Hao adalah Brengsek. Bos Fu. Cewek semalam itu mahasiswa Jingda. Dia kerja paruh waktu. Jual minuman di klub di Hao, jadi tidak ada data identitasnya. Cari. Harus ketemu. Sayap, pasti ketemu nyonyanya. Maksudku. Cari Gio pusaka keluarga Fu. Lin Xian, tahu kenapa? Aku bukan menjadi karyawan tetap. Karena saya melebihi target kerja, perusahaan mengakui. Kemampuan profesional saya. Salah. Karena kamu lembur lebih banyak daripada yang lain. Perusahaan kami hanya mempekerjakan serigala, bukan pengangguran. Sekarang yang paling tidak adalah tenaga kerja muda. Kamu harus menghargai kesempatan kali ini. Untuk menjadi karyawan tetap, jangan mengecewakan saya, mengerti? Ya. Kamu hamil. Saya juga baru tahu setelah pemeriksaan kesehatan. Tapi jangan khawatir, supervisor, saya akan bekerja dengan baik. Pengangkatanmu ditolak, segera pergi. Ke HR untuk mengundurkan diri. Kenapa? Hamil masih mau kerja? Sia-sia saya melatihmu beberapa bulan. Kamu juga perempuan, suatu saat nanti. Kamu juga akan hamil. Salah. Rahim hanya akan mengelanji jalan kita naik. Kamu bisa mengundurkan diri atau menggugurkan kandungan. Perusahaan kita baru saja diakuisisi oleh grup Fu. Masa depan cerah di saat genting ini jika masih ada orang yang berencana punya anak. Segera berkemas dan pergi, sekarang tidak ada yang tidak bisa diganti. Supervisor Wu, saya mohon, saya sangat butuh pekerjaan ini, dan pemerintah memberikan subsidi melahirkan. Saya tidak akan membebani perusahaan. HR. Ya. Mulai sekarang semua karyawan wanita sebelum diangkat tetap harus menyerahkan laporan medical check-up. Linknya menyembunyikan kehamilan saat masuk, menipu perusahaan untuk cuti melahirkan. Segera pecat, pergi ke HR untuk proses. Pergi. Lepaskan saya. Siapa yang menghamilimu? Cari dia untuk menghidupimu. Ingin numpang melahirkan di perusahaan? Jangan mimpi. Berhenti. Pria brengsek. Bos Fu, Anda sudah sampai. Saya masih menunggu di bawah untuk menyambut Anda. Bos Fu. Bos Fu? Tidak mungkin, pria brengsek ini. Ternyata bos saya. Lin Qian, magang departemen proyek. Lulusan universitas mana? Universitas Jing. Berikan data dia kepada saya. Kamu hamil? Saya tidak menyembunyikan kehamilan, laporan medical check-up dan kehamilan. Sudah saya serahkan ke HR. Diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Tenang saja, Bos Fu. Hal seperti ini sudah sering kuhadapi. Aku jamin tidak akan membuatnya diangkat sebagai karyawan tetap. Kakak gue menulis saja saatnya membayar siapapun. Yang harus diam itu kamu. Bos Fu, karyawan hamil adalah beban perusahaan. Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Hamil dan mengejar karir adalah hak perempuan. Xiao Li. Ya. Cabut posisinya sebagai supervisor, sebarkan secara menyeluruh. Nilai-nilai grup Fu. Dan kebijakan kesejahteraan. Aku tidak ingin melihat lagi diskriminasi gender terjadi. Siap, Bos Fu. Sakham. Bos Fu, aku benar-benar lakukan ini demi perusahaan. Nenek Huang, tolong katakan sesuatu untukku. Bos Fu, aku benar-benar demi kebaikan perusahaan. Proses pengangkatan Lin Qian sebagai karyawan tetap. Baik, Bos Fu. Terima kasih, Bos Fu. Aku akan bekerja dengan baik. Maaf, Bos Fu. Aku mual karena hamil. Bos Fu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Menurut penelitian ilmiah terpercaya, sekitar 1% calon ayah akan mengalami gejala mual saat istri mereka hamil. Wanita itu malam itu dari Universitas Jing. Jangan-jangan malam itu adalah dia? Bos Fu, ada wanita mencarimu.
Aku mengandung anakmu. Malam itu di klub Imperial adalah kamu? Ini adalah giok keluarga yang tidak sengaja kubawa keesokan harinya. Ini memang giok pusaka keluarga Fu. Selamat, Bos Fu. Grup Fu sekarang punya penerus. Bagaimana kamu membuktikan bahwa anak itu adalah milikku? Malam itu adalah pertama kalinya untukku. Lahirkan anak itu, ajukan syarat apapun yang kamu inginkan. Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Jika bukan karena bayi dalam kandunganku, aku tidak akan mencarimu. Aku bukan tipe wanita yang materialistis. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin bayi ini punya seorang ayah. Bos Fu, ini telepon dari Nyonya Tua. Ya, Nyonya Tua. Kudengar ada wanita datang ke perusahaan mencari Yunting untuk bertanggung jawab. Selamat, Nyonya Tua. Bos Fu punya anak. Bagus sekali. Cepat, berikan telepon ke Yunting. Bos Fu, Nyonya Tua minta Anda mengangkat telepon. Halo, Ibu. Bocah nakal. Hari ini juga bawa menantuku pulang. Tapi, Ini pemberitahuan, bukan diskusi. halo. Suruh dia berkemas, pindah ke keluarga Fu. Aku akan segera pulang untuk membereskan barang-barang. Setelah jadi karyawan tetap, gaji bulanan kalian asal 10.000. Saat ibu idahnya bisa menghidupi kalian. Bahkan bayi bibi Baoju. Ibu juga bisa menghidupi. Telepon Baoju. Beritahu dia kabar baik ini. Kampungan banget. Pulangnya gaji baju jelek lencana ini. Dengan yang baru, harus bikin anak Lingqian keguguran juga. Baoju, kenapa kamu sedang berkemas? Baju ini baru dipakai beberapa kali sudah dibuang. Ini kan baju yang baru ku beli. Aku beli online 80.000. Aku ganti barang-barang pasar loak ini, kalau mau. Semua akan kuganti. Lagian baju Killer Sage nih, tidak pantas dengan statusku sekarang. Baoju, kamu kenapa? Aku sebentar lagi pindah ke villa besar. Nanti dia yang menghidupiku, pacarku punya banyak uang. Nanti aku jadi nyonya kaya raya. Pacar apa? Dia kerja apa? Jangan-jangan bos Wang itu? Kamu tidak boleh pergi dengannya, kamu lupa. Waktu itu dia memberiku obat, mau menyakitiku? Tidak boleh, Baoju, kamu tidak boleh pergi. Lingqian, kamu tidak suka melihatku lebih bahagia. Janganmu, ya? Kamu pikir karena kamu mahasiswa. Kamu hebat, ya? Kamu meremehkanku, penjual minuman. Pikir aku pantas hidup lebih buruk darimu seumur hidup. Aku tidak pantas dapat pria baik, ya? Baoju, bukan itu maksudku. Asalkan kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku pasti akan senang untukmu. Pokoknya, kalau nanti kamu mengalami masalah, pulang saja. Kita berdua bisa punya anak bersama. Kamu tidak mau menggugurkan kandungan? Iya, aku mau melahirkan anak ini. Kita berdua bisa. Membesarkan anak bersama. Tidak boleh. Aku sudah belikan obat aborsi untukmu. Kian, ini demi kebaikanmu. Menjadi ibu tunggal tidak semudah itu. Lagi pula, hamil begini, perusahaan mana yang mau menerimamu? Kalau tidak punya uang, dengan apa kau membesarkan anak? Tenang saja, aku sudah diangkat jadi karyawan tetap, gajiku 10.000 sebulan, nanti. Bisa sekalian membesarkan anakmu. Oh ya, pulang kerja tadi aku beli 2 botol asam folat, ini untukmu. Bawa ini untuk diminum. Baik, Chien. Tolong masak dan lai hada paka Ada. Barang yang tertinggal. Baik. Minum terus selama 7 hari, akan keguguran.
Baoju, kamu sedang apa? Aku ke kamar mandi. Cepat keluar, ayo. Pacarku menelpon, aku pergi dulu. Kian, jaga dirimu baik-baik. Asam folat, jangan lupa diminum setiap hari. Baik untuk bayi. Terima kasih, Baoju. Selamat, Nyonya. Liu Ma, taruh barang-barang menantuku dengan rapi. Baoju, ikut aku. Ini adalah kakek Buyut Yunting. Kakek, ayah, keluarga Fu 9 generasi hanya punya satu keturunan, sulit mendapatkan anak. Sekarang akhirnya punya penerus, Baoju. Kamu adalah pahlawan keluarga Fu. Bawakan hadiah untuk menantuku. Ini Samuel Antaku. Ini kartu tanpa batas, bisa dipakai semaumu. Terima kasih, Nyonya tua. Panggil aku apa? Ibyo. Ya, Luma. Bawa Baoju melihat kamarnya. Nyonya, silakan ke sini. Ada apa ini? Tiba-tiba saja merasa mual. Nyonya tua, bos Fu ini lagi morning sickness. Dulu waktu mengandungmu, ayahmu juga begini. 10 bulan mengandung, masih banyak yang harus kau alami. Aku akan buatkan jus asam untukmu dan Baoju. Aku tidak perlu. Bos Fu. HM, di mana gioknya? Telepon siapa? Tidak tahu, bos Fu. Halo, Baoju. Suara ini. Apakah jadeku ada di kamu? Jade apa? Aku yang angkat. Kedepannya kalau tidak ada keperluan, jangan telepon aku lagi. Baoju, jadeku hilang. Kamu tanya aku mana tahu. Cari sendiri, aku sibuk. Oh iya, jangan lupa minum asam folat ya. Oh iya. Ibu angkat kita Baoju masih sangat perhatian padaku. Telepon siapa? Ah, telepon sahabatku. Ja, suck up hammer. Tahu aku bersama kamu. Langsung mau numpang nama keluarga Fu, orang macam ini. Kedepannya aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Ini jus plum yang aku buat sendiri. Minum ini tidak akan mual lagi. Terima kasih, Bu. Yunting, kamu kenapa? Ini jus plum buatan ibu, minum sedikit. Tidak mau. Nyonya kok tidak ada reaksi sama sekali ya? Jangan-jangan hanya dari mual hamil, tidak bisa langsung menyimpulkan. Yunting hamil. Aku mau ke kuil bersyukur, kamu di rumah lebih perhatikan. Keluarga Fu 9 generasi hanya punya satu keturunan. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan dalam hal keturunan. Dapat proyek. Manajer Huang, proyek resort, kita menang tender. Bagus sekali. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek tender ini? Manajer Huang, saya yang kerjakan. Bagus, aku memang tidak salah pilih orang. Ini, namanya generasi muda menggeser generasi tua. Lulusan Universitas Jing memang beneran top, puluhan perusahaan. Ahli dari perusahaan besar malah kalah dari anak baru di perusahaan kita, benar-benar tidak masuk akal. Ah, itu semua karena Manajer Huang. Pandai membimbing. 50 juta. Kamu pikir ini mainan? 50 juta. Harga segini menang tender. Pasti rugi besar. Iya kan, aku sudah bilang, anak baru ini
Mana mungkin sehebat itu? 50 juta. Ya. Perhitungan keuangan kantor pusat, harga pokok di atas 60 juta. Dengan harga tender ini, mengambil proyek resort. Kemungkinan rugi lebih dari 10 juta. Mener Huang, dokumen tender ini. Oh, itu ada yang menandatanganinya. Ada masalah apa? Kamu tanya ada masalah apa? Kayaknya kamu jadi bodoh karena hamil ya. 50 juta bahkan tidak cukup untuk modal. Mener Huang, saya sudah hitung penawaran ini. Kita sama sekali tidak akan rugi. Lingkian, jangan kira karena bosku pernah membelamu, kamu bisa semena-mena. Dengan status sebagai wanita hamil. Kesalahan kerja sebesar ini, cepat pergi. Ribut apa lagi? Boss Fu. Siapa yang membuat tender ini? Boss Fu, dia. Dia sembunyi-sembunyi mengungkap penawaran tanpa sepengetahuan saya. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. 50 juta. Kamu tahu akan rugi berapa banyak? Bos Fu, penawaran 50 juta. Benar-benar ada untungnya. Lucu, mana mungkin? Bos Fu, saya bisa hitung untuk Anda. Saat saya melakukan analisis bulanan, saya menemukan perusahaan selalu melebihi batas dalam pemborosan material. Tidak bisa mengendalikan biaya. Proyek yang bernilai puluhan juta, bahkan miliaran, pasti ada pemborosan. Itu sangat wajar, Bos Fu, masalah ini. Kami sudah mencoba banyak cara, denda pun tidak efektif. Itu karena bahan bangunan disediakan oleh perusahaan kita. Menghemat tidak ada manfaatnya bagi mereka. Borosan juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka pasti akan boros. Lanjutkan. Jadi, jika kontraktor bisa menghemat bahan, mereka akan dapat hasil sesuai porsi tertentu. Mereka pasti akan termotivasi. Masuk akal. Bisa dapat untuk berapa? 10%. Tidak mungkin, bahkan jika hemat bahan, paling hanya bisa menutupi biaya. Proyek tidak rugi, mana mungkin untung 10%. Hanya menghemat bahan, memang tidak mungkin. Untung 10%, tapi berdasarkan perjanjian dagang baru awal bulan, kita bisa langsung impor kayu dari Rusia. Sehingga bisa lebih meningkatkan. Bos Fu, perjanjian ini saya tahu. Memang ada. Jadi proyek ini akan untung 10%. Saya umumkan. Proyek resort ditangani oleh Lin Qian. Selain itu, Lin Qian dipromosikan menjadi asisten direktur utama. Laporkan langsung padaku untuk segala hal. Bos Fu, Lin Qian masih muda dan sedang hamil. Bos Fu, Kinerja bagus. Malam ini ada klien penting, temani aku. Ya. Maaf. Bos Fu, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bos Fu, Jangan-jangan. ada masalah? Jangan-jangan. Makan. Malam ini jam 8 di Klub Imperial, kamu duluan. Ya. Yanting, bisa kamu pulang sebentar? Aku pulang sekarang. Nyonya, ini minum asam yang diperintahkan nenek untukmu. Nyonya, akhir-akhir ini mual? Tidak. Minum ini setiap hari. Bosen banget. Kamu mau membunuhku dengan panas? Ini sudah dingin. Aku bilang panas ya panas. Dasar kamu, aku mengandung penerus keluarga Fu. Kalau kamu tidak melayaniku dengan baik, percaya tidak? Aku suruh Yunting memecatmu. Kamu ngapain? Ibu Liu. Ibu Liu merawatku sejak kecil, dia keluarga. Bukan pembantu. Tuan muda, tidak apa-apa. Aku ganti baju dulu. Bukannya kamu sakit perut? Kalau kamu pulang aku tidak sakit lagi. Yunting, kamu menakuti bayi kita. Dengar, jantungku berdebar kencang. Malam ini temani aku. Jangan lakukan hal seperti ini lagi, ganggu kerjaku. Ini peringatan, lain kali tidak akan dimaafkan. Direktur Liu, ini perjanjian kerjasama, silakan lihat. Bos Fu kami akan segera tiba. Nona Castle. Di meja minum tidak bicara bisnis.
Asal minumannya sampai, semuanya bisa dibicarakan. Aku minum dulu. Ayo, aku sudah minum, sekarang giliranmu. Direktur Liu, aku tidak bisa minum alkohol. Apa maksudmu? Aku sudah minum, kamu tidak minum? Bos Fu, kalian datang. Tidak bisa tidak menghargai aku seperti ini, kan? Direktur Liu, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Ini. Maaf, Direktur Liu, aku tidak sengaja. Crop Fu. Gengsi yang besar. Kalau begitu, bisnis ini tidak usah dibicarakan lagi. Maaf, Direktur Liu, aku tidak sengaja. Jangan salah paham. Baik, Lepaskan dia. Grup Fu kami bergantung pada kemampuan, bukan kemampuan minum. Yunting, aku hanya bercanda dengan gadis kecil ini. Aku tidak melihatnya seperti bercanda. Apa maksudmu? Dengan ayahmu. Hubungan kami selama bertahun-tahun, setidaknya kamu harus memanggilku senior. Menyuti aku? Paman. Maaf, aku terlambat. Minum dulu sebagai permintaan maaf. Aku menghargaimu, aku juga berharap kamu menghargaiku. Kamu minta maaf, proyek resor masih bisa dibicarakan. Aku mengerti. Yanteng, kamu datang untuk menyelamatkan sang gadis, kan? Baik. Aku baru saja mendapatkan batu giok hetian. Tidak mahal. Ratusan ribu. Gadis kecil. Aku minta maaf padamu. Amble. Paman bercanda, Lin Qian. Adalah karyawan terbaik perusahaan kami. Sebagai bos, tentu harus melindungi. Hari ini dia tidak bisa minum, aku yang menemani minum. Mohon dimaklumi. Yunting, kamu sudah bicara. Apalagi yang bisa kukatakan? Paman, silakan. Pelayan. Simpan semua anger terbaik di sini untukku. Hei, minum sedikit saja. Parfum di tubuhmu sama seperti malam itu. Apa? Hei. Bos Fu, silakan duduk dengan nyaman. Panas sekali. Bukankah ini giok yang kuhilangkan itu? Mungkinkah Bos Fu adalah pria malam itu? Bos Fu, ini telepon dari istri, mau diangkat? Halo istri, Bos Fu sudah mabuk. Aku akan mengantarnya pulang, hei. Dia sudah menikah, lebih baik dia tidak ingat aku. Ini hanya kebetulan. Dia tidak boleh tahu tentang bayi ini. Ibu Liu, Yunting mabuk. Pergi masak sup penghilang mabuk, aku akan menunggunya pulang. Ini istri. Nanti saat tuan muda pulang, tahu harus bilang apa? Aku akan bilang ini sup penghilang mabuk yang dimasak sendiri oleh istri. Aku sekarang mengandung penerus keluarga Fu, seluruh rumah ini. Nantinya aku yang berkuasa. Jika kau berani lagi pura-pura kasihan di depan Yunting, lihat bagaimana aku menghukummu. Ja? Bos Fu sudah sampai rumah. Sudah menikah masih jadi playboy, tidak menjaga moral pria, aku. Sudahlah. Aku yang buka pintu. Yunting buka pintu dong, Yunting. Tidak bisa, harus memanjakannya. Perlu obat keras. Ibu Liu, kau buka pintu, aku akan ambilkan sup penghilang mabuk untuk tuan muda. Ya, nyonya. Playboy tua, kau sudah punya istri masih selingkuh, aku pukul kau 3 kali. Tuan muda, kenapa kau jatuh di lantai? Siapa yang melakukan ini? Astaga Bos Fu, bagaimana bisa? Kau jatuh sendiri?
Bibi, aku Lin Qian. Aku asisten Bos Fu. Bantu aku masuk. Sudah larut Nona Lin, biar sopir mengantarmu pulang. Oh, baiklah. Maaf aku. Dulu ayah juga mabuk seperti ini bersama ibu. Mungkin mereka semua mabuk, tidak mungkin Nona Lin. Mengandung anak tuan muda, Nona Lin? Nyonya sedang mengebel peng lembok ancak tuan muda. Aku juga akan ambilkan semangkuk untukmu. Baik. Nyonya. Kenapa Lin Qian ada di sini? Kenapa supnya tumpah di sini? Nyonyanya hilang. Nona Lin, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan lagi untukmu. Bibi, tidak usah repot-repot. Aku tidak minum alkohol. Sudah sangat larut. Aku harus pergi. Siapa wanita yang mengantar Yunting pulang? Itu asisten tuan muda. Kenapa Lin Qian bisa menjadi asisten Fu Yunting? Yunting. Lin Qian. Bukankah aku sudah bilang, jangan datang ke kamarku? Aku ingin merawatmu. Tidak perlu, keluar. Lin Qian. Dulu bicaranya manis, sekarang malah merebut priaku. Apa maksudnya mengandalkan diri sendiri? Nyonya, kenapa kamu hanya diam saja? Cepat bersihkan ini, kemari. Bersihkan. Kalau belum selesai, jangan tidur. Mbak Uju, mau ikut periksa kehamilan bersama? Sudah beberapa hari minum obat aborsi, kenapa janinnya belum juga keluar? Hai, Palsu. Apa kamu tidur dengan Bos Wang? Uang yang Bos Wang transfer ke kamu. Istrinya tahu dan ribut di klub, hati-hati. Aku harus hati-hati apa? Yang tidur dengan Bos Wang adalah Lin Qian. Bukan aku. Hai Bos Fu, selamat pagi. Sudah sarapan? Aku tidak makan makanan manis. Sayang sekali, ini buatan Tiangong Lin Qian. Enak banget. Dia buat khusus untukmu. Lin Qian bilang dia sudah diangkat jadi karyawan tetap. Dia berterima kasih atas bantuan semua orang. Sepertinya semua orang di kantor dapat bagian, aku baru datang pagi ini. Sudah ada di meja kerjaku. Kalau aku, Kamu kan tidak makan makanan manis. Sebenarnya dia ingin membuatnya sendiri untukmu, sebagai bentuk perhatian. benar juga. Bos Fu. Ini jadwal resort, sudah aku siapkan. Ada lagi? Oh, masih ada. Dokumen lainnya sudah aku kirim ke emailmu. Bos Fu, kalau tidak ada hal lain, kalau ada yang perlu diperintahkan, aku akan keluar untuk urusan lain. Tidak ada. Si playboy tua. Bukannya seharusnya dia yang paling berterima kasih kepada saya atas pengangkatannya? Inspeksi di Departemen Proyek. Oak. Lihat, Bos Fu. Sudah saya bilang, Lin Qian. Itu khusus disiapkan untuk Anda. Lin Qian. Kakak kelas. Saya dengan nama penanggung jawab proyek ini adalah Lin Qian. Saya langsung mengambil proyek ini dari atasan. Bisa bekerja denganmu sangat menyenangkan. Oh iya. Belum sarapan, kan? Ini egg tart yang khusus saya simpan untukmu. Coba. Muda. Cocok. Ini namanya cinta. Hei Bos Fu, Anda tidak jadi inspeksi lagi?
Kian, saya antar kamu pulang. Ayo naik. Jangan-jangan mau menyuruh saya lembur? Bos Fu, sekarang kan sudah jam pulang. Demi keamanan perjalanan karyawan perusahaan. Jalan licin karena hujan, saya antar. Bos Fu, saya saja yang antar Kian pulang. Tidak perlu merepotkan Anda. Kian, makan malam bersama nanti. Bagus, ayo ke tempat biasa. Dia pacarmu? Wah Bos Fu, jangan asal bicara. Banyak yang suka sama kakak kelas. Mana mungkin dia tertarik pada saya? Bos Fu, Anda tidak tahu betapa hebatnya kakak kelas. Dia itu. Oh, kenal kami. Saya adalah Person of the Year versi Time. Majalah apa? Itu majalah berita dari Amerika. Kakak kelas hebat sekali. Kok kamu tahu segalanya? Kian, ayo cepat pergi. Kalau terlambat, tempat biasa akan ramai. Baik, ayo cepat pergi. Muda itu memang menyenangkan, ya kan Bos Fu? Cinta pertama yang manis. Betapa indahnya masa muda. Haha. Sebenarnya, muda juga tidak selalu baik. Bos Fu, seperti Anda yang sudah matang dan kaya. Laki-laki tua, maksudnya, parubaya. Diam. Baiklah, ayo kita pergi. Kakak tingkat, aku sudah sampai. Cian. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakanlah apa itu. Sejak kecil sampai besar, aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku sendiri. Aku pasti akan membantumu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ah, tidak, maksudku. Aku ingin bertanya, apakah kamu masih tinggal bersama teman dekatmu dari kampung halaman? Masih satu rumah? Kamu maksud Baoju? Dia hamil, pindah ke tempat pacarnya. Tapi, yang penting dia bahagia. Kakak tingkat, kita ketemu besok di kantor ya. Dah. Namanya Ling Qian, sekarang asisten di grup Fu. Asisten Fu Yunting. Dia tidak hanya merayu suamimu, tapi juga hamil anak suamimu. Ling Qian, kamu kenapa? Perutku sakit. Ini obat apa yang kamu minum? Kalau hamil, jangan sembarangan minum obat. Ini asam folat. Ini kok beda dengan yang aku minum waktu hamil dulu? Jangan-jangan kamu beli obat palsu? Ini. Bagaimana mungkin? Aku bahkan sudah kasih temanku sebotol. Tidak bisa, aku harus telepon dia. Kamu tidak boleh begini, harus cepat ke rumah sakit. Kalau terlambat, anaknya bisa bahaya. Ayo, aku bantu kamu. Pelan-pelan, hati-hati. Kamu cari siapa? Ada janji? Aku mau tangkap si manis. Perlu janji? Kamu ini. Ajarannya merayu suamiku. Kamu ngomong apa? Aku bahkan tidak kenal kamu. Kamu tahu dia sudah punya istri. Masih saja main-main dengannya. Muda-muda, kerja beneran nggak mau. Malah mau jadi orang jahat. Tidak malu? Lawang di rumahku umurnya bisa jadi bapakmu. Bos Wang. Berani mukul aku? Malam ini aku habisin kamu. Aku dan Bos Wang tidak terjadi apa-apa. Dia yang mau menyakitiku. Kamu pakai baju seksi begini, bukan untuk menarik perhatian pria. Lalu untuk apa? Lihatlah, ini karyawan perempuan grup Fu kalian. 2 bulan lalu, malam 6 Juli. Di klub Imperial, jual minuman, merayu suamiku. Grup Fu harus memberikan penjelasan padaku. Ini benar-benar Lin Qian. Penampilan remajanya sehari-hari hanya pura-pura. Dia saja bisa jadi asisten Bos Fu. Pasti dia memikat Bos Fu untuk naik jabatan. Bagaimana Bos Fu bisa tertarik padanya? Dia tidak pantas. Lin Qian. Kamu tahu perusahaan melarang karyawan kerja sampingan. Kamu masih berani melakukan hal memalukan ini. Kali ini Bos Fu tidak akan bisa mempertahankanmu. Tidak. Aku tidak. Anak. Bos Fu, Burak. Ada wanita yang datang ke perusahaan mengacau, bilang Ling Qian. Jual minuman di klub Imperial, ceritanya sangat meyakinkan, bahkan bilang. Lin Qian di klub Imperial. Memikat suaminya untuk berbuat jahat. 6 Juli,
bukankah itu Bos Fu? Malam Anda dan istri one night stand di klub Imperial? Aduh, Mau ke rumah sakit? Jangan harap. Dia hamil. Dia hamil anak suamiku. Sudah kuduga, dia bahkan tidak punya pacar. Tiba-tiba hamil, ternyata anak. Pria tua. Legibila Bos Fu tidak suka wanita. Dan paling benci wanita yang naik jabatan lewat aturan terselubung. Lingkian kali ini selesai. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Ku beritahu, pernikahan resmi baru istri sah. Sepertimu yang licik, bagaimanapun berusaha. Tetap orang jahat. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Abakan dia. Orang seperti ini pantas dimarahi. Pantas dihina di depan umum. Siapa suruh jadi pelakor, dia pantas. Tidak, aku tidak punya pria. Anak ini bukan Bos Wang. Bukan suamiku, lalu siapa lagi? Hari ini akan kuhajar kau dan anak di perutmu. Pergi. Jangan pergi. Siapa yang berani mengacau di sini? Dia hamil bukan anakmu, urusanmu apa? Bagaimana? Grupmu mau membela pelakor ini. Dan anak di perutnya? Percaya tidak aku akan ekspos kalian. Bos Fu, lihat Lin Qian. Dia hanya pelayan bar yang jahat, menyimpannya. Hanya akan merusak reputasi grup Fu kita. Baju ini. Aduh Bos Fu, jangan sampai tertipu olehnya. Tidak ada yang pernah melihat pacar Lin Qian. Orangnya sudah datang sendiri, pasti anaknya adalah miliknya. Anak suamiku, ayah dari anak Lin Qian siapa? Aku akan hubungi dia, segera datang dan jelaskan langsung. Kamu hamil anak lawang. Rekan kerjamu di bar sudah memberitahuku. Kamu adalah orang yang pada malam 6 Juli di hotel di HO. Menggoda suamiku sampai hamil. 6 Juli, bukankah itu malam ketika Bos Fu dan istrinya berhubungan satu malam di klub di HO? Lin Qian, apakah ayah dari anak ini? Ya, Kian mengandung anakku. Lin Qian. Qian. Tanya. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit, Bos Fu. Bagaimana menangani masalah ini? Ke rumah sakit. Kamu tidak boleh pergi. Dia adalah selingkuhan. Lepaskan aku. Selidiki sampai jelas. Ya, anak. Fu Yunting. Qian. Kakak kelas. Anakku. Qian. Rumah sakit sudah melakukan USG untuk memeriksa kondisi bayi. Dokter bilang, hasilnya akan segera keluar. Kian, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu bukan tipe orang yang mencari jalan pintas. Dengan menjadi selingkuhan orang, kamu bahkan tidak punya pacar. Bagaimana bisa hamil? Apakah ada yang menyakitimu? Tidak, ini hanya kecelakaan. Kecelakaan apa? Kakak kelas, jangan tanya lagi. Qian. Jika kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksa. Sebelum pingsan, aku bilang pada mereka, kamu mengandung anakku. Apa? Kakak kelas, tenang saja, aku akan jelaskan pada mereka. Qian. Jika kamu mau. Tidak perlu menjelaskan juga tidak apa. Sejak hari pertama masuk kuliah, saat aku pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Qian. Maukah kamu menjadi pacarku? Kakak kelas. Maaf. Kamu sudah punya orang yang disukai ya? Apa ayah dari anak itu? Siapa sebenarnya dia? Aku baru saja diangkat jadi karyawan tetap. Setiap hari hanya memikirkan cari uang untuk menghidupi anak, sibuk banget. Kapan ada waktu untuk pacaran? Kian, kamu ingin mempertahankan anak ini? Anak ini tidak bisa kita pertahankan. Kakak kelas, aku Kian. Dengar dulu, kamu masih muda, jangan buru-buru punya anak. Kamu belum siap menanggung beban anak ini. Kian, aku benar-benar menyukaimu. Nanti saat semuanya sudah matang dan stabil, kita bisa punya anak bersama, oke?
Wah, omongan playboy banget nih, mudah-mudahan dapat bertanggung jawab. Iya kan, bos? Bos Fu, Kalau gak mau tanggung jawab, kenapa gak pakai pengaman? Bikin dia hamil anakmu. Hah? Kamu tahu gak seberapa besar dampak aborsi bagi seorang wanita? Gak bertanggung jawab, gak bisa ngurus istri dan anak. Apa kamu masih pantas disebut laki-laki? kamu MAH jago banget nangkep diri sendiri. Bos Fu, ini urusan pribadi aku dan Kian-Kian. Jangan terlalu ikut campur. Dia asistenku, urusannya pasti aku yang tangani. Bos Fu salah paham. Anaknya bukan punya kakak kelas. Benar-benar punya bos Wang. Ini anaknya siapa sih? Hah? Perselingkuhan? Ayah si anak. Itu kecelakaan. Meninggal muda. Turut berduka. Pasien Lincian. Hasil USG dan tes darahmu sudah keluar. Kalian, siapa ayah dari anak ini? Dokter. Bos Fu, kamu mual-mual lagi ya, memang sih. Beberapa calon ayah juga bisa mengalami mual, kamu tahu. Istrimu sedang minum obat aborsi? Aku tidak. Aku hanya minum asam folat. Asam folat. Ada di tasku. Kian-Kian, tasnya sudah kubawa. Ya, ini dia. Ini bukan asam folat, ini obat aborsi, mifepristone. Obat ini efeknya lambat, susah ketahuan. Biasanya diminum terus selama 7 hari, bisa menyebabkan keguguran alami. Lalu anakku? Untungnya, kamu mungkin tidak minum sesuai jadwal. Dosisnya juga belum sampai 7 hari, hasil USG menunjukkan. Anaknya sehat. Sial, Bauju, pas pulang kerja tadi. Aku beli 2 botol asam folat. Ini untukmu, minum ya. Asam folat ini yang kubeli, sahabatku juga punya 1 botol. Dia hamil di hari yang sama denganku, kalau dia minum. Gimana ini? Cepat telepon dia, suruh ke rumah sakit untuk USG. Oh, baik. Bukannya sudah kubilang jangan telepon kalau tidak penting? Jangan minum asam folat itu, aku sekarang di rumah sakit, cepat ke sini. Kamu keguguran? Bagus. Aku bahkan sudah belikan obat aborsi untukmu. Lincian, katakan. Kamu keguguran, kan? Kok kamu tahu aku akan keguguran? Kamu yang mengganti asam folat itu, ya? Kamu sendiri tidak bisa punya anak, itu nasibmu tidak jadi ibu. Kamu keguguran, apa urusanku? Aku tidak keguguran, anakku selamat. Selamat lagi, habis minum obat aborsi. Anak yang lahir nanti pasti cacat, idiot. Aku menganggapmu sahabat terbaik. Kenapa kau tega mencelakaiku? Sahabat apaan? Kamu cuma pinjamin aku uang beberapa kali. Dan nginep di rumah jelekmu beberapa hari, itu saja. Jangan sok moral di sini. Aku kasih tahu ya. Sekarang aku istri orang kaya, aku dan kamu sudah. Bukan satu level lagi. Kian-Kian, apakah Ye? Jangan dibahas. Aku tidak mau bicara tentang dia. Jangan takut. Aku di sini. Xiaoli. Siapkan peralatan medis terbaik segera. Semua biaya aku tanggung, pastikan Lincian bisa melahirkan dengan selamat. Siap, Bos Fu. Ku biar kau lahirkan, nanti juga cacat, idiot. Kenapa nasib anak dalam perutnya kuat sekali? Sudah minum obat aborsi masih bisa lahir. Bikin kesal. Lehei APA? Ibu hamil emosian, tidak tahu? Sekarang aku hamil anak Fuyunting. Seluruh keluarga Fu ini, aku bisa menghancurkannya sesuka hati. Tidak Bo, harus carry Kara supaya Lincian. Jauhi Fuyunting, lebih baik. Biarkan semua orang tahu. Fuyunting sudah punya istri. Kalian berempat, aku paling suka, kalian berempat kok bisa. Rencana ini kok bisa jadi begini? Wah, Nyonya, kenapa Anda datang? Aku datang bawa makan siang buat Yunting. Badan aku lemah, sejak hamil jadi gampang capek. Angkat barang sedikit aja, tangan langsung sakit. Silakan masuk, Nyonya.
Bos Fu sudah punya istri. Bos Fu Yunting. Ini aku buatkan sendiri buat kamu. Kamu datang ke sini buat apa? Ini tempat kerja. Kamu tahu nggak, kedatanganmu bisa ganggu kerja orang lain. Aku kan istri direktur, mereka cuma sekumpulan. Karyawan rendahan yang kerja buat kamu, aku masih takut ganggu mereka. Ya Bauju, manusia itu nggak ada. Tinggi rendahnya, dulu kamu juga pernah kerja. Kamu merendahkan mereka, artinya kamu merendahkan dirimu sendiri dulu. Aku bisa disamain sama mereka? Aku beruntung, hamil anak kamu. Lagi pula ada kamu yang nafkahin aku. Asisten aku, Lin Qian. Dia juga hamil, tapi dia tetap bisa kerja dengan baik. Bisa mandiri. Kamu? Maksudmu aku nggak bisa dibandingin sama Lin Qian? Kamu pikir sendiri baik-baik deh. Xiao Li, antarkan dia keluar. Wah, nyonya saya. Manajer Project Group Fu, nama saya Huang. Sengaja nungguin nyonya di sini. Wah, kelihatan banget nyonya orangnya kaya raya. Kamu pinter juga. Mohon kedepannya, sering-sering kasih tahu Bos Fu. Bicara baik tentang saya. Dengar-dengar Yunting punya asisten muda. Maksudmu Lin Qian? Entah gimana dia bisa dapat perhatian Bos Fu, bahkan proyek resor. Dikasih ke dia. Dia kan cuma ibu hamil yang gak berguna. Tentu nyonya beda, nyonya hamil. Penerus grup Fu, nyonya adalah pahlawan grup Fu. Kamu cari cara buat usir dia. Aku akan suruh Yunting kasih proyek resor itu ke kamu. Tunang saja nyonya, beberapa hari lagi proyek resor mau launching. Kalau ada masalah, Lin Qian ITU. Jangan harap bisa bertahan di perusahaan ini. Mau makan kue? Tidak usah. Pekerjaan darurat selama kamu cuti sudah aku tangani. Terima kasih, tidak mengganggu pekerjaanmu kan? Kalau mau, bagi sedikit tugas padaku. Tidak perlu. Ayo makan. Bos Fu, terima kasih atas bantuanmu untuk urusan rumah sakit. Ini kue buatanku. Sekarang kamu tahu, orang yang paling pantas kamu syukuri di perusahaan ini adalah aku. Ada satu lagi. Kamu mau resign? Kenapa? Aku takut istri Bos Wang akan datang lagi ke perusahaan dan membuat masalah. Aku tidak mau merepotkan semuanya. Kamu lihat ke belakang. Maaf. Bukannya kalian tidak mau peduli padaku lagi? Kami malu menghadapimu. Itu istri Bos Wang. Bos Fu sudah menyelidiki semuanya. Suaminya selingkuh bertahun-tahun, suka membuat masalah di mana-mana, benar. Dan Bos Fu juga sudah bilang pada kami. Kamu terpaksa jual minuman karena ayah anakmu yang selingkuh. Kamu benar-benar bekerja keras. Ini sedikit bantuan dari kami. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah, ini untuk anakmu. Lin Qian, jangan terlalu sedih. Percayalah, arwah ayah anakmu di sana pasti akan melindungi kalian. Iya. Masalahnya, dia masih hidup. Dari kemarin sampai sekarang, kalau tidak dimakan akan basi. Bos Fu, ini aku bangun jam 4 pagi. Ngebakar dupa pertama, minta jimat keselamatan untukmu. Kamu harus bawa ini. Kamu sengaja minta untukku? Orang baik akan selamat seumur hidup. Jangan sampai kamu kutuk selingkuh. Nenek, kamu pulang dari temple setelah bersyukur. Sudah beritahu Bos Fu, dia akan segera turun menjemputmu. Aku naik sendiri. APA, Nenek Fu datang inspeksi, aku segera kembali.
Lebih baik pergi ke mall, beli baju untuk bayi-bayi. Hati-hati. Dasar tua bangka, jalan tidak lihat-lihat. Aku tidak menyentuhmu, jangan coba-coba minta ganti rugi. Nenek Huang, kenapa kamu tidak masuk akal sekali? Barusan aku jelas melihat, kamu sambil nyetir sambil telepon. Baru saja hampir menabrak ibu, kamu tidak minta maaf saja sudah tidak apa-apa. Malah bilang ibu ini mau cari masalah. Lin Qian, urutan senioritas. Bukan giliranmu untuk mengajari aku. Aku. Orang tua tidak tahu malu. Lihat pakaianmu yang compang-camping ini, jelas-jelas pengemis. Kamu tidak tahu ini wilayah siapa, berani-beraninya minta uang. Aku manajer grup Fu, 3 generasi keturunanmu sekalipun. Tidak akan berani melawan. Aku buru-buru mau menemui Nyonya Fu. Tidak ada waktu untukmu, pergi sana. Kamu. Ibu. Anda tidak apa-apa? Nona, terima kasih. Ibu, ayo saya antar ke rumah sakit. Tidak perlu, saya tidak apa-apa. Ibu, biar saya yang bayar. Ini uang dari teman-teman. Angpau kasih sayang untukku, awalnya. Mau beli baju untuk anak-anak, tapi lebih baik untuk pemeriksaan ibu, sekaligus berbuat baik. Anda hamil? Iya, sudah 2 bulan. Perutnya kelihatan seperti 3 bulan. Kembar. Bagus, keluarga kami 9 generasi sulit punya keturunan. Jika anakku bisa punya sepasang bayi kembar, aku pasti tertawa sampai terbangun. Ibu, lebih baik saya antar periksa. Sungguh tidak perlu, anakku kerja di grup Fu. Dia sebentar turun. Angpau ini simpan saja. Untuk beli baju anak-anak, kamu pergi saja. Saya tidak mau menyita waktumu. Kalau begitu ibu, saya pergi dulu. Pengemis, kenapa belum pergi juga? Ibu. Nyonya tua. Kamu bilang ini wilayah siapa? Nyonya, kalau tadi saya tahu itu Anda. 1000 nyali pun tidak akan berani. Ibu, ada apa ini? HMPH, dia hampir menabrakku, malah mengandalkan kekuasaan keluarga Fu. Mengintimidasi orang. Yunting, bagaimana kamu memilih orang? Jadilah manusia dulu baru bekerja. Orang hina seperti ini. Pantaskah jadi manajer grup Fu? Xiaoli, beritahu HR untuk memproses pengunduran dirinya. Ya, Nyonya, saya sudah bekerja untuk perusahaan bertahun-tahun. Tidak ada jasa, juga ada pengorbanan. Aku ini bersama Bos Lau Fu. Dari awal membangun perusahaan. Aku adalah Bos Lau Fu. Yang diangkat langsung olehnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sedala, beri dia kesempatan lagi, Yunting. Kamu yang tentukan. Turunkan jadi wakil manajer. Kalau ada next time, langsung keluar. Bu, aku antar ibu ke atas. Tunggu, tadi ada gadis kecil yang bantu aku. Aku mau cari dia di mall depan. Keluarga Fu harus membalas budi. Oke, aku selesaikan urusanku dulu, nanti cari kamu. Baoju. Kamu berubah, tidak seperti dulu. Aku hampir tidak mengenalimu. Tidak mengenali, atau kamu minder tidak berani mengakui? Beberapa hari lalu, istri Bos Wang berbuat onar di kantor. Aku pikir-pikir. Si sayang kecil yang dicarinya itu kamu kan? Pacar apa itu? Semua bohong belaka. Kamu hamil anak Bos Wang. Diam kamu. Uang segitu pentingnya? Kamu melakukan ini? Sama saja menjual dirimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal, Baoju. Aku sudah menyesal sekarang. Menyesal tidak melakukannya lebih awal. Jadi nyonya kaya raya dengan mengandalkan anak. Kenapa kamu tidak punya harga diri? Harus bergantung pada pria. Jadi, sayang kecil tidak bisa. Harga diri berguna? Bisa buat belanja di mall? Ini kartu hitam tanpa limit. Lu melihat, barang ini juga. Kerja seumur hidup pun tidak akan mampu beli. Oh iya, ada anak juga. Anakku nanti lahir sudah menang di garis start. Anakmu hanya akan seperti kamu, selamanya di kelas bawah. Jangan halangi aku, minggir. Nyonya Bos Fu, semua koleksi terbaru musim ini yang Anda mau, total 280.000. Hidangan di ruang VIP sudah siap. Silakan masak tangga sebentar, saya segera bungkus semuanya. Baju di sini diskon berapa? Bersihkan toko. Level apa ini? Satu toko denganku. Maaf Nyonya Fu, saya segera usir dia. Mampu beli tidak tanya-tanya. Ini merek ternama, bukan pasar loak. Aku serius mau beli baru tanya. Kamu ini?
Kok bicaranya begitu? Ini bukan tempat untukmu. Pakai baju murah-murah pasar Loak tidak sesuai dengan target pelanggan toko kami. Ini bukan tempatmu. Kamu tidak layak dilayani olehku. Kamu, Kalau nggak mampu beli, cepetan pergi. Duh, jangan buang-buang waktuku. Siapa bilang dia nggak mampu? Tante, kok bisa datang? MA, kok dia kenal sama Lingqian? Pelanggan adalah raja, sikapmu gimana sih? Yang penyedot baru raja. Punya duit nggak? Ini mal high-end group Fu. Bukan tempat untuk orang kaya kalian. Dari mana kamu tahu aku nggak mampu? Lihat baik-baik. Baju ini harganya 18.000, itu pun model diskon musim lalu. Orang kelas bawah kayak kalian, 7 turunan juga nggak bakal mampu. 18.000? Satu kaleng susu bayi cuma 350 ribuan. Ini cukup buat beli 50 kaleng, Tante. Toko ini terlalu mahal, ayo kita pergi. Memang orang miskin. Aku yang beliin. Baju anak di sini. Siap model 2 patong, aku ambil semua, nek. Duit bukan cuma omongan. Kalau emang punya, tunjukin dong. Wah, kayaknya belum dapet ya. Cepat pergi. Di bawah jembatan sana, lebih cocok buat kalian. Pengemis, buka matamu lihat, ini apa? Ini kartu hitam tanpa limit dari Bang Fu. Yang punya kartu ini di seluruh dunia nggak sampai 10 orang. Pemiliknya pasti orang kaya atau terpandang. Semuanya. Orang penting grup Fu. Mana mungkin kamu punya? Tante, kerja aja bisa dapat kartu hitam tanpa limit. Berarti aku juga ada kesempatan dong? Ternyata cuma karyawan, kirain siapa? Orang penting. Kayaknya kartu itu palsu deh. Makin miskin makin sok. Hila ya? Cepat pergi. Panggil manajermu. Aku mau complain. Manajer, 2 orang ini nggak mampu beli malah buat ribut. Masih ada pelanggan nunggu di ruang VIP. Nyonya tua. Lihat baju dulu baru lihat orang. Gimana sih? Ini caranya mal grup Fu melayani tamu? Maaf, pelayan kami sikapnya terlalu buruk, kami akan perbaiki. Untuk minta maaf, kami berikan gratis sebagai permintaan maaf. Dan sikap kami. Gratis? Tante, hari ini kita beruntung banget. Kalau gitu, bisa minta baju ini? Boleh minta 2? Aku punya anak kembar. Tentu boleh, langsung kami bungkus. Cepetan pergi. Tunggu, tadi aku bilang, semua pakaian anak di mall. 2 patong per model. Tante, jangan bicara lagi, dia tidak akan setuju. Sebentar lagi dia akan menyesal. Setuju. 2 patong per model, Genie. Baru bisa menunjukkan kesungguhan kita minta maaf. Dan lagi, ini kan toko ibu dan bayi. Pegawainya berani main tangan ke ibu hamil. Ini mau kamu tangani bagaimana? APA. Kamu dipecat? Aku benar-benar tidak sengaja. Dia yang suruh aku bersih-bersih. Dia bilang, pelanggan ini levelnya terlalu rendah. Tidak pantas belanja di toko yang sama dengannya. Nyonya Fu juga pakai kartu hitam. Aku tidak berani melawan. Yang kamu maksud, istri CEO grup Fu. Istri Fu Yunting. Omong kosong. Nyonya Fu itu siapa? Dengan pendidikannya, mana mungkin melakukan hal tidak beradab seperti ini? Aku bicara benar, Nyonya Fu sekarang ada di toko. Mana orangnya? Nyonya Fu, di mana? Tadi dia masih di sini. Tadi semua orang di luar kok. Nyonya Fu bisa teleportasi? Atau bisa menghilang di depan mata semua orang, lenyap? Mungkin lewat pintu belakang. Kayaknya kamu kurang ajar banget. Bohong seperti ini berani kamu good. Manajer, aku benar-benar tidak bohong. Nyonya Fu juga pakai kartu hitam. Aku punya bukti ban. Amble. MA, kamu di mana? MA, aku di rumah. Suruh Tante Liu angkat telepon, aku perlu bicara. Tante Liu, Ada? Tante Liu mungkin keluar belanja, MA. Hari ini kamu pulang dari kuil, aku suruh Tante Liu. Siapin masakan favoritmu.
Untung aku lari cepat, kalau malam ini kamu tidak apa-apa. Ikut aku makan di rumah. Kamu sudah berbuat baik padaku, sekarang kamu dizalimi. Aku tidak akan diam saja, aku akan buat orang yang zalim padamu. Minta maaf langsung ke kamu. Tidak perlu tante, aku bantu kamu. Juga bukan untuk minta balasan. Aku sudah dapat kompensasi gratis, jangan karena aku kamu bermusuhan. Kamu berhati lapang, berpikiran benar dan baik hati. Siapa yang beruntung bisa menikahi menantu sebaik kamu? Sungguh membuat iri. Kamu tidak mempermasalahkan, aku juga harus ganti rugi. Ah, ini. Yang ini, dan ini tidak usah, yang lainnya. Semua ambilkan sesuai ukurannya, satu untuk saya. Mau dicoba dulu? Tentu saja, pakai kartu kredit. Kartu tambahan Anda menghabiskan 968.000. Nenek itu ada di toko ini, dan tadi saya lihat. Orang di samping nenek itu. Kok mirip banget Linkiannya. Tunggu sebentar, kami akan segera siapkan untuk Anda. Tante, jangan dicoba lagi, cepat kembalikan saja uang Anda. Bukan hasil dari angin, harus ditabung untuk masa tua. Jangan khawatir, saya pakai uang anak saya. Tante tidak boleh begitu, anak Anda juga karyawan. Gajinya pas-pasan, uang yang dikeluarkan. Seperti air yang mengalir, kalau begini. Nanti bisa bangkrut. Ibu. Bos Fu, Anda. Ini anak saya, Fu Yunting. Kalian kenal? Linkian asisten saya. Ah, Toko ini milik grup Fu. Semakin banyak Anda beli, semakin banyak saya untung. Kira saya bisa bangkrut? haha, Bos Fu, mana mungkin Anda? Bangkrut, Anda justru semakin kaya. Kapitalis jahat. Baju yang mau dicoba sudah siap. Ruang ganti di sana. Tante, saya tidak usah mencoba. Badan saya sudah berubah karena hamil. Pakai apa saja sama saja, tidak ada yang bagus. Siapa bilang ibu hamil harus berantakan? Ibu hamil juga berhak cantik, harus dicoba. Ini. Bagus tidak? Yang ini paling bagus, kan Yunting? Cantik sekali. Karena kamu tidak mau makan malam di rumah. Makan di luar saja, kamu sudah berbuat baik. Yunting harus mentraktirmu sebagai terima kasih. Nyonya, istri sudah siapkan makan malam di rumah. Tadi juga telepon tanya, kapan Anda dan Bos Fu pulang? Saya sudah tua, tapi belum tuli dan buta. Saya masih bisa dengar dia bohong, bilang padanya. Saya dan Yunting makan di luar. Suruh dia introspeksi di rumah, apa kesalahannya hari ini. Makan udang banyak protein, bagus untuk bayi. Maaf, aku mual karena hamil. Aku ke kamar mandi dulu ya. Boss Fu. Linqian Mule, kamu ikut mule juga? Kamu tidak tahan lihat orang lain mual ya? Maksudmu, mereka tidak hanya sekali mual bersama? Ayah, Kok bisa segitu kebetulannya? Nyonya, jangan tanggal lagi. Nenek dan tuan muda sudah makan di luar. Kenapa tidak puas dengan aku? Kenapa aku harus introspeksi diri? Aku salah di mana? Aku mengandung anak keluarga Fu, mereka harus memanjakan dan menyenangkanku. Nyonya tidak sempat membereskan ini. Nanti kalau nenek dan tuan muda pulang, lihat gimana? Apa kamu yang ngomong sesuatu? Aku tidak berani, Nyonya. Pasti kamu. Dasar kamu, orang seperti kamu. Dari kecil merawat Fu Yunting. Berani bertindak semena-mena padaku, ya? Aku beritahu kamu. Kamu kuma badak keluarga Fu seumur hidup. Budak tetap budak, berani main belakangnya. Dasar kamu, hari ini kebunuh kamu. Tuan muda,
aku bunuh kamu, aku tidak bisa merawatmu lagi. Berhenti. Bu Liu. Lihat luka-luka ini, apa yang kamu lakukan pada Bu Liu? Aku tidak tahu, dia sendiri yang nabrak. Bu Liu, kamu yang bilang. Aku tidak merawat nyonya dengan baik. Sudah kubilang, Bu Liu adalah keluarga. Hormati dia. Seperti ini caramu menghormatinya? Yunting, aku juga tidak tahu kenapa aku seperti ini. Dulu aku bahkan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Sejak mengandung anakmu, aku semakin tidak bisa mengendalikan. Imasuke, aku takut memberitahumu, latar belakangku tidak baik. Awalnya memang tidak pantas untukmu, aku takut kamu jijik padaku. Keluarga Fu memilih menantu bukan dari latar belakang, tapi dari akhlak. Kamu memanfaatkan status sebagai menantu keluarga Fu. Untuk bertindak semena-mena di dalam dan luar rumah. Keluarga Fu punya tradisi ratusan tahun. Tidak bisa menerima menantu seperti kamu. Ibu, aku salah. Tolong lihat kandunganku. Demi anak ini, maafkan aku sekali ini. Keluarga Fu 9 generasi hanya punya satu penerus. Aku mengandung. Satu-satunya penerus keluarga Fu. Pergi. Ambil kartu hitam yang kuberikan padamu. Bu Liu, maafkan kami. Keluarga Fu yang salah. Ibu, ini kartu hitam yang ibu berikan padaku. Minta maaf pada Bu Liu. Maafkan aku, Bu Liu. Jangan marah ya. Aku juga hamil baru-baru ini. Kamu duluan ke kamar saja. Sebelum bayi lahir, lebih baik kamu tidak usah keluar rumah. Ya. Kalau bukan karena dia hamil. Anak Yunting, hari ini. Sudah pasti aku usir dia. Ini salah keluarga Fu padamu. Nenek, jangan bicara seperti itu. Ah, kamu tidak tahu. Hari ini, aku bertemu asisten Yunting, Lin Qian. Gadis itu sangat kusukai, hatinya baik. Terlihat beruntung, apalagi hamil anak kembar. Aku sangat ingin mengganti menantu. Lin Qian pernah kutemui sekali. Ada satu hal, suatu kali aku melihatnya. Muntah-muntah bersama tuan muda, persis seperti nenek dan kakek dulu. Sama persis. Kalau Ye Baoju bagaimana? Kamu cari dokter saat pemeriksaan berikutnya. Suruh dia melakukan tes DNA prenatal untuk anak Ye Baoju. Dan Yunting. Jangan beri tahu siapa pun sebelum hasil keluar. Lin Qian, semua ini milikku. Apa yang dikatakan SIM at ITU Capital Luma? Bukannya kamu punya cara? Kapan lagi aku harus menunggu? Tenang saja, Nyonya. Besok adalah peresmian proyek resor. Tunggu saja kabar baiknya. Kalau begitu, kirimkan alamat peresmian besok padaku. Aku ingin melihatnya dipermalukan di depan umum. Lin Qian, kamu ternyata sangat cantik. Ayah, Lin Qian. Tak kusangka meski hamil, kamu tetap cantik. Menurutku, kamulah wanita tercantik di perusahaan. Kamu sangat cantik.
Bos Fu, Proyek peresmian resor ini sangat penting. Bagi Fu Group dan Liu Group. Jangan sampai ada kesalahan. Bagaimana dengan penyanyi utamanya? tenang, Bos Fu. Aku sudah berjanji dengan studio. Sini, tidak baik, mereka akan segera tiba. Xinling tidak bisa datang. Ada apa? Manajer Xinling bilang, perusahaan kita memberitahu waktu pertunjukan bulan depan. Dia sudah terbang ke luar negeri. Mereka bilang orang yang memberitahu waktu pertunjukan. Bulan depan adalah Lin Qian. Tidak mungkin. Aku mengirim email ke studio Xinling. Aku sudah memeriksa berulang kali. Aku jelas-jelas memberitahu hari ini. Studio Xinling, dari awal sampai akhir. Hanya kamu yang bertanggung jawab, sekarang proyek bermasalah. Kamu malah ingin mengelak dari tanggung jawab, bagaimana caramu menjadi penanggung jawab proyek? Aku, Lin Qian, kali ini bagaimana kamu menghadapinya? Ada APA, sebenarnya terjadi apa? Yunting, kerja sama kita berdua kali ini. Seluruh dunia bisnis sedang memperhatikan jika ada masalah. Saham kedua perusahaan akan sangat terpengaruh. Paman, tenang saja. Aku jamin, acara gunting pita ini akan berjalan lancar. Hubungi penyanyi, atas namaku minta mereka tolong tampil. Harga bukan masalah. APA, Diva Xinling tidak datang? Kalian ini bagaimana kerjanya? Gunting pita akan dimulai dalam 10 menit. Sekarang ganti orang sudah tidak mungkin. Paman, dengarkan penjelasanku. Bos Fu. Waktu kuliah, aku pernah ikut lomba menyanyi. Pernah dapat 10 besar penyanyi terbaik. Bagaimana kalau aku saja yang tampil? Lin Qian, orang-orang datang untuk melihat selebriti. Kamu yang sedang hamil naik panggung, grup fusi kita. Bakal jadi bahan olokan di media sosial. Tapi tidak ada cara lain lagi. Lebih baik daripada acara batal, apalagi. Aku penanggung jawab proyek ini, aku juga sedang hamil. Kalau aku yang tampil, pasti akan lebih menarik perhatian. Proyek sepenting ini, siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah? Siapa berani membiarkanmu naik panggung? Aku berani. Kalian masih mau syuting atau tidak? Sudah lama menunggu. Semua tenang, pertunjukan akan segera dimulai. Yunting, kami sengaja datang. Untuk mendukungmu, orang di panggungmu mana? Cak Kizengka. Fu Yunting si anak emas. Juga ada harinya, jadi bahan tertawaan orang. Sekali seumur hidup. Waktu pertunjukan sudah lewat 10 menit. Yunting, aku beritahu, gunting pita kali ini. Jika ada masalah, penanggung jawab resor harus diganti atau dihentikan. Bos Fu, anak muda sekarang ini, kerjanya memang tidak bisa diandalkan. Apalagi Lin Qian ini sedang hamil. Wanita hamil itu aku tahu. Kerjanya semaunya saja, sebelumnya karena emosi berjanji muluk. Sekarang pasti ketakutan, tidak berani naik panggung. Bos Liu. Ternyata hamil juga bisa secantik ini. Bagus sekali. Yunting, kamu dapat dari mana? Wanita cantik sekali ini, pasti artis baru debut ya. Dia asisten pribadi saya. Assistant? Yunting, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Nanti perkenalkan ya. Dia tidak bisa. Ah. Bunga mekar di bawah matahari. Menantikan sang kekasih. Berusaha mekar tapi tak kunjung datang. Hujan tiba-tiba turun, mengacaukan pernikahan bunga ini. Membohongi diri bahwa dia sebentar lagi sampai. Cinta adalah wangi bunga. Sayap kupu-kupu.
Bunga dandelion yang sedih, kehilangan arah. Cinta putus asa dalam kesendirian, kuat dalam keputusasaan. Setelah kuat, terus memikirkannya. Bagus. Bos Fu, aku tidak mengecewakan kan? Menurutmu? Maaf. Kalau tahu kamu bisa nyanyi sebaik ini, buat apa aku menyewa penyanyi? Ah, Penampilan bagus, bonus tahunan digandakan. terima kasih Bos Fu. Wadiva X Ian Ling like cover camo. Cantik, kamu trending nih. Malam kita makan bersama, aku rayakan untukmu. Aku ada janji malam ini. Saya Pa? Pakar. Bukan, teman aja. Proyek resor ini, dia banyak membantuku. Aku rencananya malam ini setelah gunting pita, traktir dia makan. Paling tidak kamu masih punya hati. Yunting malam ini aku janji dengan beberapa pejabat. Proyek resor, kamu harus ikut. Paman maaf ya. Aku ada acara penting malam ini. Cian. Kakak kelas. Bagaimana? Ayo. Dia berhasil duluan. Ini katanya mau usir Linkian? Aku datang untuk lihat dia memelukkan, bukan jadi pusat perhatian. Nyonya, aku juga tidak menyangka. Linkian sedang hamil besar. Berani naik panggung nyanyi lagi. Barang tidak berguna. Sampai saat ini, harus memegang erat Fuyunting. Yunting menginap di kamar mana malam ini? Berikan kartu kamar padaku. Fuyunting tidak bisa mendapatkan hatimu. Aku akan mendapatkan dirimu. Yante, Kenapa kamu di sini? aku khawatir padamu, kamu minum sendirian. Aku takut tidak ada yang merawatmu. Minum air dulu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku menyuruh Xiaoli mengantarmu pulang. Yunting, ada apa denganmu? Yunting tidak apa. Bos Fu, apakah Anda sudah tidur? Bos Fu, naskah berita sudah siap. Butuh tanda tangan Anda. Segera akan dikirim. Bos Fu, ini. Masuk. Benar-benar tidak tertarik pada wanita, untungnya Fuyunting. Tidak tahu aku pernah menciumnya. Butuh bantuan. Jangan mendekat. Silakan lakukan sendiri. Fuyunting, apakah kamu tidak bisa? Bos Fu. Sudah sibuk lama, haus sekali, bahkan belum minum seteguk air. Linkian, kamu. Tampan sekali.
Ini rumahku. Bagaimana aku pulang tadi malam? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kamu sudah bangun. Bos Fu, selesai. Kali ini tertangkap basah. Aku mencium Fu Yunting lagi. Bos Fu, kita tadi malam tidak terjadi apa-apa kan? Bagaimana menurutmu? Ini. Ya, tidak menyangka hotel bintang 5 ini. Ada nyamuk juga. Aku akan beli minyak kayu putih. Air yang kamu minum tadi malam sudah dicampur sesuatu. Setelah meminumnya, kamu memeluk dan menggigitku. Semua itu perbuatanmu. Ya, ini semua gigitanku. Gigi yang bagus. Jadi tadi malam kita tidak melakukan apa-apa. Aku Fu Yunting. Tidak pernah melakukan hal yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Kamu pernah melakukannya? Kamu lupa. Ekspresimu seperti apa? Tidak percaya. Tidak. Atau karena semalam tidak terjadi apa-apa. Membuatmu sangat kecewa. Apa maksudmu? Kian-kian, aku. Jika kamu meninggalkan istri dan anakmu sendiri, kamu pasti bukan suami yang baik, bukan ayah yang baik. Setelah kembali, aku akan menyerahkan pekerjaan dan mengundurkan diri. Apa yang kalian lakukan semalam? Kami tidak melakukan apa-apa semalam. Kamu menyebut ini tidak terjadi apa-apa. Coba tanya dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan? Kalau bukan karena kelakuanmu yang buruk, memasukkan obat ke air. Akankah hal-hal ini terjadi? Fu Yunting, aku memberimu obat. Kenapa? Aku tinggal di rumah Fu selama ini, kamu tidak pernah menyentuhku. Aku memberimu obat untuk mempererat hubungan suami istri kita. Bukan untuk membuatmu bersama Lin Qian. Fu Yunting, kamu sadar tidak? Akulah istrimu. Yang harus sadar adalah kamu. Kita tidak menikah, kamu bukan istriku. Yanting. Maaf, aku hamil, aku tidak merasa aman. Baru marah, kamu terlalu baik, aku takut kehilanganmu. Aku tidak akan menikah denganmu, hubungan suami istri tidak harmonis. Tidak baik untuk pertumbuhan anak, kelakuanmu buruk. Juga bukan ibu yang baik. Setelah anakmu lahir, tinggalkan keluarga Fu. Aku akan memberimu uang, menjamin hidupmu. Yunting, aku salah. Anak tidak bisa tanpa ibu, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berusaha, kamu pasti akan menyukaiku. Aku sudah punya orang yang kusuka. Siapa yang kau suka? Asistenmu Lin Qian. Benar. Dia lebih baik dariku di mana? Dia 1000 kali lebih baik darimu. Lin Qian, aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan berharap. Lin Qian, kamu benar-benar akan mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Karena masalah pertunjukan, bukankah sudah diselesaikan? Bintang Xinling naik panggung. Dengan dia yang hamil, bisa sama. Membuat masalah besar, tunggu bagian hukum perusahaan. Minta ganti rugi aja, cepat pergi. Lin Qian, bagaimana kalau kita membantu memohon ampun ke Bos Fu? Minta ampun? Dia menggoda Bos Fu. Sampai menyinggung istri Bos Fu. Dewa datang pun minta ampun. Dia tetap nggak bakal selamat. Terima kasih semuanya. Aku yang mau resign sendiri. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Bos Fu, kalian. Juga nggak perlu memohonkan ampun ke Bos Fu untukku. Bos Fu.
Kamu sudah pertimbangkan matang? Bos Fu, aku sudah nggak pantas untuk tinggal lagi di sini. Benar-benar mau biarkan Lin Qian pergi? Dia kan hamil. Mau pergi kemana? Bos Fu, kamu gak dengar kabar? Bilang mau pergi, sebenarnya pengen ditahan? Dia sendiri yang mau pergi, kalau berani tahan dia. Kamu aja nggak bisa, apalagi aku. Suruh orang ikutin dia, ada apa-apa langsung lapor. Siap. Kian, terus rencanamu gimana? Cari kerja lain dulu, kalau nggak ada, aku punya tabungan. Cukup untuk melahirkan. Kamu nggak mau pulang? Sejak ayah meninggal waktu SMA, aku udah nggak punya rumah. Ibu tiri nggak peduli, cuma minta uang. Aku kabur dari rumah, kalau pulang aku hancur. Dia bakal bunuh aku dan anakku. Kian, jangan tanggung sendiri. Kalau ada masalah, Aku nggak apa-apa, senior. Kian, aku ada proyek harus dinas. Di sini ada teman lain yang bisa dihubungi? Iya, sahabatmu di kampung, Ye Baoju? Aku dan dia udah lama nggak kontak. Semoga kita baik-baik saja. Bisa hidup sesuai keinginan. Bagus banget. Aduh mama, aduh ini mobil, aduh. Aduh, ini kan baju keluarga ye. Kapan jadi kayak gini? Aduh, mobilnya bagus banget, kapan aku bisa naik mobil sebagus ini? Tante belum tahu ya. Lin Qian sekarang kerja di grup Fu. Gajinya puluhan juta sebulan, minta dia beliin. Jangan sebut si durhaka itu. Aku sudah membesarkannya, lihatlah, setelah lulus kuliah langsung kabur. Kalau tahu dia akan seperti ini, lebih baik dulu setelah ayahnya meninggal. Aku jual saja dia. Tante, nikahkan Lin Qian saja. Bukankah uang maharnya jadi milikmu? Ayah, Baoju. Kamu kenal tidak pria yang bisa bayar mahal? Baozu. Kerjanya alamat tempat tinggal Lin Qian di sini. Ayo bawa kakakmu pulang, Baoju yang kenal. Pria tua yang lumpuh di tempat tidur itu, biar dia yang menikahinya. 800 juta, NAK. Kita berdua bakal kaya raya. Ketuk pintu. Siapa? Petugas properti. Kalian kenapa datang? Ayo, pulang dan menikah. Mau lari kemana? Menikah apa? Aku tidak akan pulang dengan kalian. Ibu, kakakku setelah kuliah jadi berani melawan ya. Lin Yaozu, kamu mau apa? Hahaha, Lin Qian, aku dengar sekarang. Kamu kerja di grup Fu, gaji puluhan juta per bulan. Baik, kalau tidak mau menikah, kamu cukup tanda tangani surat pernyataan. Janji beri aku dan ibu 20 juta per bulan. Aku setuju kamu tidak menikah. Mimpi. Aku tidak akan seperti dulu lagi. Biarkan kalian memukul dan memarahiku. Lin Yaozu, aku beritahu kamu. Kalau berani menyentuhku, aku akan laporkan polisi. Aku tidak akan pulang dan menikah dengan kalian. Lin Qian, aku besarkan kamu. Hanya untuk ditukar dengan uang mahal. Jangan kira setelah lulus kuliah, sayapmu sudah kuat, mau terbang pergi? Mimpi. Kamu harus menikah. Aku hamil. Kamu. Hah? Dasar perempuan tak tahu malu. Katakan, anak haram siapa di perutmu? Surja ganti rugi. 800 juta. Tidak, 1 miliar. Tidak boleh sedikit pun. Lupakan. Aku bukan alat kalian untuk cari uang. Ibu, jangan banyak bicara. Aku rasa, dia pasti cari orang miskin, makanya. Tinggal di tempat kumuh begini. Jangan bilang 1 miliar. 100.000 pun mungkin tidak punya. Ayo, ikut aku ke rumah sakit, gugurkan kandunganmu. Pergi, anak haram yang tidak diinginkan. Mereka adalah darah dagingku. Mereka bukan anak haram. Pergi kau. Aku bilang, tidak perlu ke rumah sakit. Aku akan menggugurkannya sekarang juga. Ya Baozu mana?
Nyonya tua sudah pergi. Liu Ma tidak menghalanginya. Liu Ma pergi ke rumah sakit. Nyonya tua, hasil tes DNA prakelahiran sudah keluar. Yi Baozhu, dia tidak hamil anak tuan muda. Ibu, ada apa? Kamu lihat sendiri. Keluarga Fu sudah 9 generasi hanya punya satu penerus. Masalah keturunan sangat penting. Bagaimana bisa kamu salah? Tapi, bagaimana Ye Baoju bisa memiliki giwar pusaka keluarga Bos Fu? Halo, ada apa? Masih mau cari bantuannya? Lin Qian, kamu kenapa? Aduh, Lin Baozu, aku beritahu kamu. Aku hamil anak Fu Yunting. Kalau dia tahu anak ini kenapa-kenapa. Fu Yunting? Hahaha, siapa yang tidak tahu? Fu Yunting adalah orang terkaya di negeri ini. Kamu siapa? Dia mungkin tertarik padamu? Pukul. Pukul sampai mati. Halo, halo. Lin Qian dalam masalah, cepat. Segera cari alamatnya untukku. Halo HR, sekarang cek arsip karyawan. Beri tahu aku alamat Lin Qian. Asisten Lee, alamat sudah dikirim ke hapmu. Boss Fu. Sudah ketemu? Alamat Lin Qian? Itu tempat dulu Anda suruh aku jemput. Ye Baozu. Jangan-jangan mereka kino? Lin Qian juga hamil. Umurnya hampir sama, bahkan morning sickness-nya juga mirip dengan Yunting. Pukul sampai mati. Sayang, jangan sampai terjadi apa-apa. Adu Baozhu, Tan. Mereka sudah siapkan mas kawin 800 juta. Cepat bawa Lin Qian pulang untuk dinikahkan. Baik, aku akan segera bawa dia pulang. Cepat. Ini, ikat dia dan bawa pulang. Jangan sampai ada masalah nanti. NK, nanti pulang kita habis saja. Walaupun kau tangkap aku pulang, 100 kali pun, aku akan tetap kabur lagi. Berani-beraninya kau masih mau kabur. Bawa dia keluar, perlihatkan pada semua orang. Hamil sebelum nikah, tak tahu malu masih berani kabur. Pergi. Pergi. Dasar tak tahu malu. Pergi kau. Pergi sana. Dasar perempuan tak tahu malu. Pembawa sial. Di luar, kau ditiduri pria sembarangan, masih berani bohong. Bilang anaknya Fu orang terkaya. Hah? Hari ini, di depan semua orang, akan kugegerkan anak haram ITU. Kugegerkan. Jangan! Ku beri pelajaran karena tak tahu malu, mempermalukan diri. Lin Qian, inilah akibatnya kau merebut Fu Yunting dariku. Hentikan. Dia Fu Yunting. Oh, aku tahu. Boss Fu, apakah perempuan yang menghasut? Mengaku hamil anakmu, sampai menggemparkanmu? Apa katamu? Bos Fu, tenang saja. Kami akan bawa dia pulang dan jaga. Pasti tidak kami biarkan dia bicara sembarangan lagi. Aku tak mau cari kamu, tapi mereka mau menggugurkan anakku. Lin Qian. Buat mereka bayar 100 kali lipat. Kenapa Fu Yunting datang menyelamatkan Lin Qian? Apa dia sudah tahu semuanya? Berani menyentuh istri keluarga Fu, kalian memang cari mati. Mengkingka. Benarkah Lin Qian hamil anak Fu Yunting? Perintah Bos Fu, pukulan yang diterima istri. Dibalas seratus kali. Aduh, jangan. Bukan, aduh, aku adik iparmu. Anak, Anaknya baik-baik saja. Kenapa tidak beritahu aku? apa? Aku ayah anak itu. Mana mungkin? Aku cuma asal bicara. Lagi pula, aku lihat kamu kaya dan berkuasa, jadi pikir. Asal bilang anaknya kamu. Pasti mereka tidak berani sentuh aku. Tentu saja,
Mana mungkin kebetulan seperti ini? Bukan punyaku juga tidak apa. Kian. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku menyukaimu. Aku bisa menjadi ayah untuk anak di dalam perutmu. Aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri dan setia padamu. Apa kamu mau menerimaku? Kamu ngomong apa? Istri kamu sudah hamil. Aku tidak menikah. Hamil tapi belum menikah? Kamu benar-benar brengsek. Itu juga bukan anakku. Kamu dikhianati. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Beberapa bulan yang lalu, aku bersamanya di Hotel Imperial dan melakukan one night stand. Dia membawa Gio keluarga Fu milikku. Bohong kalau dia hamil anakku. Gio. Hanya Giok ini yang tidak sengaja kubawa keesokan harinya. Apakah wanita yang kamu maksud itu? Siapa dia sekarang tidak penting lagi. Yang penting kamu tahu aku tidak menikah dan tidak punya anak. Kamu juga tidak perlu khawatir di masa depan, kita akan punya anak sendiri. Aku tidak akan pilih kasih, aku tidak punya keturunan. Anak yang kukandung adalah anakmu. Aku. 6 Juli, di suite Presiden Hotel Imperial. Bos Wang memberiku obat. Kamu yang menyelamatkanku, keesokan harinya. Aku tidak sengaja membawa giokmu. Malam itu benar-benar kamu. Lalu kenapa giok itu ada padanya? Orang yang kamu maksud itu. Ye Baoju. Dia sahabatku. Nyonya. Ibu, kamu mencuri barang keluarga Fu. Mau pergi kemana? Ibu, ini Samuel Kuma baju. Aku hanya rindu rumah. Mau pulang beberapa hari. Ibu, ini semua yang ibu berikan padaku, persiapan untuk menantu. Barang keluarga Fu, kamu tidak boleh bawa apapun. Ibu, maksudmu apa? Aku hamil anak Yunting. Penerus keluarga Fu, aku bersusah payah. Melahirkan untuk keluarga Fu, kenapa ibu memperlakukanku seperti ini? Jangan panggil aku ibu, anak di perutmu. Bukan anak Yunting. Baoju. Benar-benar kamu. Yunting, Lin Chen membohongmu. Dia cuma iri aku menikah dengan orang kaya. Dia ingin merebutmu. Dari kecil, aku menganggapmu sahabat terbaikku. Kamu hidup lebih baik dari siapapun, aku lebih bahagia dari siapapun. Mana mungkin aku iri padamu? Jangan pura-pura baik di sini, Yunting. Aku yang hamil anakmu. Percaya padaku, Yunting. Lihat ini APA. Ini tidak benar, ini dipalsukan oleh Lin Qian. Yunting, dia yang ingin mencelakai aku. Dan anak kita. Bos Fu, orangnya sudah dibawa. Bos Wang. Fu Bos Fu. Kamu yang memberikan obat ke Lin Qian di Hotel Dihao. Benar kan? Tidak, bukan aku, itu Ye Baoju. Dia yang bilang mau memperkenalkan seorang perawan padaku. Dia juga mengambil uangku, dan obat itu juga dia yang berikan. Lajupila. Lin Qian juga dibawa olehmu hari itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu bohong. Jangan kira aku tidak tahu, kamu juga bilang ke istriku. Lin Qian itu manis. Kamu ingin membunuhku? Baoju, kenapa kau ingin mencelakai aku? Manusia tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Tidak ada alasan. Lin Qian, aku paling benci. Sikap polos dan tidak bersalahmu ini. Kenapa semua orang menyukaimu? Apa yang kurang dariku? Aku tidak takut memberitahumu. Bahkan ibu tirimu dan Lin Yongzu. Juga aku yang cari. Hampir saja aku bisa melihatmu. Menikah dengan pria tua dan serakah, melihat hidupmu. Tidak lebih baik dariku. Ye Baoju, di mana orang itu? Aduh, istriku, kenapa kamu datang? Bos Fu, sesuai perintahmu. Kebenaran masalah ini sudah diberitahu ke istri Bos Wang. Aku menyuruhmu menggoda suamiku, aku menyuruhmu menipuku. Hari ini, aku akan memukulmu sampai keguguran. Ayo, pukuli si manis ini sampai mati. Chen, tolong aku.
Qian, jangan pergi, Qian. Jangan pukuli lagi. Jangan. Ini. Ini semua aku siapkan lagi. Hadiah pertemuan untuk calon menantuku. Sudah hampir bulan besar. Kamu dan Yunting harus cepat, jika tidak menikah. Anaknya akan lahir. Aku ke toilet dulu. Loh, bos Fu kan gak muntah? Dia malu, Bu. Ibu terlalu buru-buru. Aku belum melamar Kian. Kian kan cantik jelita. Dia mau menikah denganmu, itu rezeki hidupmu yang lalu. Masa aku nggak khawatir? Kamu pikir kamu incaran banyak orang? Yang ngincar apa darimu? Ngincar umurmu yang tua? Naonya tua, bos Fu kami. Sudah 10 tahun berturut-turut masuk daftar Forbes. Sebagai pria lajang terkaya nomor 1. 10 tahun nggak dapat istri, masih berani bangga. Aku nggak peduli, dalam sebulan. Kamu harus menikahi Kian. Sementara belum ada rekan kerja, aku duluan naik. Kamu naik 10 menit lagi. Kian. Bos Fu, tolong sedikit membengkak. Jangan sampai ketahuan orang. Apa aku sebodoh itu sampai gak boleh ketahuan? Hehe bos Fu, istri sekarang belum mau publik. Ini artinya apa? Artinya kamu masih dalam masa percobaan. Belum tentu kamu lolos, bos Fu. Aku sarankan kamu sekarang hati-hati bicara. Mobil, beli cincin. Lingkian kamu pulang, bagus. Ini soal kecelakaan gunting pita resor. Divisi hukum sudah bicara soal ganti rugikan. Lingkian, aku sudah hubungi studio Sinling. Mereka kirimkan notifikasi proyek saat itu. Screenshot email perubahan jadwal, alamat IP pengirim. Itu dari komputer kantor, ini kamu yang kirim? Waktu itu aku nggak di kantor. Sudah terjadi masalah, masih mau lepas tangan? Siapa lagi yang bisa pakai komputermu untuk kirim email? Terus gimana? Masa ya Lingkian harus bayar ganti rugi? Dia hamil, lagi nganggur. Ini kan mau menjerumuskannya. Wanita hamil, Newubie polos. Berani ambil proyek resor sebesar ini. Inilah akibatnya sok jago. Kamu manajer divisi proyek, punya akses untuk memeriksa komputer dan password email kami semua. Lagi pula pertunjukan Sinling besok itu rahasia. Email yang aku kirim ke manajernya hanya CC ke kamu dan bos Fu. Aku akan laporkan ke bos Fu. Lin Qian. Sampai saat ini, aku akan membuatmu mati dengan penuh kesadaran. Kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Ya, benar. Email itu memang aku yang kirim, tapi Nyonya Fu bos yang menyuruhku mengirimnya. Ye Baoju, ternyata kamu lagi. Kamu cuma seorang ibu hamil yang tak punya kuasa dan pengaruh. Kamu sudah menyakiti Nyonya Fu bos, menurutmu. Apakah Fu bos masih akan berpihak padamu? Jangan bermimpi, kamu bukan Nyonya Fu bos. Apa yang kamu kandung? Bukan anak Fu bos. Dia memang istriku. Apa yang dikandungnya? Itu anakku. Bukannya katanya belum mau diumumkan? Sekarang, kalau aku tidak berdiri, aku bukanlah pria sejati. HMPH, kesempatanmu untuk naik jabatan. Tidak mungkin. Ada apa? Kamu pikir aku tidak pantas untuk Lingkian? Tidak. Kalau begitu kamu pikir dia tidak mengandung anakku? Tidak. Aku, Fu Yunting, tidak punya keturunan. Tidak, bukan. Sepertinya kamu tidak ingin bekerja lagi. Kesabaran ada batasnya. Kamu terus-terusan memanfaatkan senioritas dan jabatanmu. Melakukan persaingan tidak sehat, bahkan mengabaikan kepentingan perusahaan. Xiaoli. Ya. Beritahu HR untuk memecatnya. Baik. Dan, laporkan dia untuk kerugian di resort. Baik, Fu bos. Fu bos, beri aku kesempatan lagi. Hey Satpam, Lin Qian Bukan. Bukan Nyonya Fu bos. Beri aku kesempatan lagi. Jangan biarkan dia bicara.
Bukan, beri aku kesempatan lagi. Bukan APA? Kilyar. Hey, Lin Qian, kamu benar-benar Nyonya Fu, bos. Belum. Dia sedang mengujiku. Yang datang ke perusahaan sebelumnya itu. Aku, Fu Yunting, dari awal sampai akhir. Hanya punya satu istri, Kian. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kian. Maukah kamu menikah denganku? Bukannya bilang harus rendah hati? Aku ini mana yang tidak rendah hati? Kamu bilang ini rendah hati? Bu, Bos Fu dulu itu. Rencana lamaran abad ini, langsung trending nomor 1. Lalu siaran langsung di layar besar Times Square. Terakhir cari sekumpulan pria, langsung. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Kamu terlalu rendah hati, pantas jadi dirimu. Kian. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Kamu mau? Aku mau. Cium. Cium dong. Aduh Bos Fu, kamu mual lagi. Maaf ya, aku ke kamar mandi dulu. adu, Palin. Bos Fu, Kenya. Anaknya tinggal beberapa bulan lagi lahir. Bos Fu, kamu harus kuat. Anaknya sebentar lagi lahir. Bos Fu, istrimu melahirkan. Anak kembar laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas berkah leluhur keluarga Fu. Dokter, bagaimana istriku? Ibu dan anak sehat semua. Dokter, di perut ibu masih ada satu lagi. Apa? Aduh dokter, Bos Fu tidak kuat lagi. Lahirlah, kembar 3. Keluarga Fu sembilan generasi tunggal, banyak anak banyak rezeki. Kian adalah bintang keberuntungan keluarga Fu. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Kita tidak akan menyerah lagi.